Di situ udah kelihatan itu kalau itu memang sudah kesapu, udah habis. Dari jauh tuh kelihatan berantakan tuh pinggir pantainya. Di antara semua yang ludes ada satu masjid berdiri. Kalau masjid bukan cuma satu. Sebenarnya bukan cuma di Melambo. Masjid tuh hampir nggak ada yang rubuh. Walaupun semuanya habis ya? Iya. Masjid aja berdiri ya? Iya. Setelah kebongkar, dicek, ketemu ada, udah tinggal ya baru itu kebuka baunya kan si mayat itu. Dan kondisinya kan udah pasti belatung segala macem. Tapi angka 47 itu lagi tolongin ke atas, lagi ditembakin gitu. Dan kita kan gemeter semua. Waduh, ini apa lagi nih? Kira-kira belum cukup dan saya selalu bilang Itu saya dari Pondok Rimbangan dari bawah. Belum sampai kuat belum. Jadi di sini ada. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Seperti biasa di studio kita sudah kedatangan seorang tamu. Yang kali ini tamu yang sudah lama banget emang pengen gue datangin ke studio. Beliau adalah salah seorang yang menurut gue senior pendakian yang banyak sekali pengalamannya dalam merescue. Dan dia juga adalah salah seorang anggota Wanadri. Mungkin bagi lu semua yang suka-suka dengan channel pendakian sudah mengenal sosok ini. Langsung aja gue perkenalkan dengan Bang Sugi. Apa kabar Bang? Baik. Bang, makasih banget nih udah datang ke studio saya nih Bang nih. Sama-sama. Bang Sugi, ini saya sering lihat konten-konten Abang. Itu banyak sekali sisi edukasi yang bisa Abang angkat di situ. Ini luar biasa Bang. Makanya saya di sini tertarik banget nih Bang untuk tahu bagaimana dan seperti apa sih proses evakuasi itu. Dan yang sekarang pengen saya dengar adalah yang mungkin nggak biasa karena mungkin Abang udah sering bercerita tentang evakuasi di gunung seperti apa. Ini saya pengen tahu. Kan saya dengar Abang pernah ikut juga yang tragedi 2004 lalu tuh di Aceh tsunami. Iya, iya. Abang pernah ada di sana juga ya? Pernah. Nah, itu Bang. Tolong ceritain Bang ke yang nonton gimana sih situasinya saat itu dari versi kacamata Abang? Ya. Jadi berawal tuh dari habis banget ngesar ada anak Syahid Universitas Syahid yang kena trouble di Gunung Salak waktu itu. Terus tapi ke sungai ininya tragedinya ke sungai. Itu dinyatakan ditutup, baru kita pulang tuh. Kita pulang dijemput pakai mobil kampus. Nah di dalam mobil tuh dia si driver tuh setel radio, dengar berita tentang tsunami Aceh. Ya nggak gubris sih, oh ada tsunami.
Ya mungkin saat itu biasa aja gitu tsunami-nya. Kejadian apa bencana alam biasa lah. Nggak berpikir segitu dahsyatnya. Nggak begitu dahsyat. Begitu sampai di rumah malam, nggak ke rumah, ke sekretariat, sorry. Sekretariat di Jalan Pahlawan Kalibata. Dan itu kita setel TV kan. Loh kok dahsyat ternyata tsunami. Nah, beberapa hari itu kan kejadian tanggal 24. Kita dengarnya 24 sore itu udah. Sore. Gue dengarnya sore. Nah, sampai 25, 26 pun sibuk tuh di sekretariat. Ada yang ngajak berangkat. Saya lagi di sekretariat juga beberapa kali. Mungkin 1-2 kali orang ngajakin berangkat. Terus saya bilang gini, iya mau gue berangkat. Tapi yang jelas dulu, tujuan kita berangkat ke sana, nanti tugas gue ngapain? Ya udah berangkat aja sih, nanti pasti ada, masih bisa kita lakuin di sana. Betul. Satu, kita berangkat harusnya dengan tugas yang jelas. Kita mau ngapain di sana, kita briefing sama-sama. Kalau emang mau ngangkatin, cari-cari mayat misalnya gitu kan. Wah, dari dulu tuh terus terang, gue suka ngesar. Tapi kalau yang namanya setelah ngelihat jasad ditemukan, itu selalu gue serahin ke tim rescue. Kenapa gitu Bang? Jadi di SAR itu jangan salah persepsi ya. Jadi ada 2, search and rescue. Ya. Jadi search itu ditemukan baik itu dalam kondisi hidup, kita harus tolong bagaimananya sampai dia bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah meninggal, yaitu tinggal ada tugas yang kedua adalah evakuasi. Nah biasanya evakuasi itu ada lagi tim yang datang mengevakuasi. Jadi ada tim search dan tim rescue. Kalau di gunung hutan udah pasti search-nya tuh lebih lama daripada rescue-nya, biasanya begitu. Nah, di tsunami pun begitu. Kepikiran saya tuh justru search-nya nggak ada. Search-nya tuh hanya mencari aja di sekitar situ. Mungkin orang-orang yang tadinya kelibas terus baru ditemukan beberapa hari terselip atau terbawa ombak lagi ke situ. Nah, dari ajakan pertama saya tetap tolak, ajakan kedua saya tetap tolak, ajakan ketiga baru jelas nih. Yang ngajak adalah senior di Metro TV. Mungkin namanya Mas Abeng lah yang gue suka panggil Mas Abeng. Namanya Bambang Hamid. Dia datang ke sekretariat, dia mencari tim khusus 10 orang untuk apa Mas tugasnya? Gini. Ini kan ada kurang lebih 100 sampai 200 relawan yang bakal berangkat lewat Metro TV. Di bawah ini Indonesia Menangis kalau nggak salah waktu itu tuh. Oh iya Mas, pokoknya kalian silent, cari 10 orang. Nanti tugasnya adalah membackup yang ratusan relawan ini. Dia mau diberangkatin pakai kapal perang dari Armabar. Armabar tuh di Tanjung Priok, sekitar situ. Oke siap kalau gitu Mas. Coba kalian hitung nih kira-kira untuk paling banyak 200 lah. Karena kapasitas kapal juga mungkin segitu. Apa yang kira-kira mereka nggak terpikir, lu pikirin deh gitu. Dikasih waktu kita 1 harian tuh buat kira-kira planningnya apa sih di sana nanti. Oh kita bikin dapur umum nanti. Terus kita bikin buat relawan-relawan ini nginep di sana. Nah, kalau udah apa yang kalian pikirin ini bisa di list, kita ke kantor. Nanti di situ tuh ada bantuan, memang berapa tenda lah itu, bantuan sembako, bantuan segala macam, selimut, terpal sampai tenda. Lu pilih deh, kira-kira lu butuh apa tuh. Nah, dapatlah kebetulan waktu itu tenda-tenda banyak tuh, tenda-tenda gede-gede tuh. Ambilin tendanya. Udah Mas, ini aja nih sama beberapa alat masak, kompor dan segala macam. Masih kurang alat masak buat panci-panci yang besar-besar tuh. Kita cari ke Dewi Sartika waktu itu. Dewi Sartika kan banyak jual-jual panci dan dandang besar-besar tuh. Udah dapat semua. Kita packing, bawa ke Armabar, ke tempat kapal-kapal perang tuh. Dan saat itu ada satu kapal namanya, kalau nggak salah, Celukan Bawang. Nah, kita loading tuh barang-barang itu ke situ. Lalu baru besoknya itu kalau nggak salah tanggal 28. Lalu 29
kapal itu udah dikibarkan bendera start oleh diberangkatkan oleh Surya Paloh langsung saat itu kan. Itu belum Nasdem waktu itu, masih di Metro TV. Nggak ada politis sama sekali, nggak ada. Kemanusiaan misinya. Nah, kita 10 orang itu di luar dari relawan tersebut disusupkan ke dalam situ. Jadi selain perlengkapan yang harus gua siapin, itu juga gua harus nyiapin hal-hal perbekalan yang kira-kira nggak terpikir oleh si relawan. Tahu nggak yang gue banyakin tuh? Rokok. Itu bener itu. Rokok itu sampai 3 kardus gue. Dan belanja rokok sendiri saat itu 2004 itu kan 3 juta lebih gue buat belanja rokok. Dan bermacam-macam merek ada di situ semua. Dan gue keep itu. Nggak ada orang yang tahu. Oke, setelah bendera start diberangkatkan, nah tuh kapal mogok. Kok bisa? Nggak tahu, itu kapal perang mogok. Yang pada akhirnya sampai malam tahun baru kita masih di situ. Gue dalam hati tahu begini kan gue ke Ancol nih. Udah seminggu ada kejadian. Iya, 3 hari sih. Kita nongkrong aja tuh kan kita nggak tahu tuh kapal itu kapan disehat lagi, kita mau berangkat lagi. Kita harus nungguin sampai pengumuman kapal ini siap diberangkatkan. Dan sampai kita harus diganti kapal baru, kapal lain. Nah, kan udah loading. Udahlah manusianya aja yang pindah. Ya udah manusianya aja yang pindah, sama rokok itu dong gua nggak ini. Nggak ketinggalan. Barang-barangnya biarin aja yang lain. Yang penting perlengkapan kita sama rokok. Udah ini aman naik ke atas. Dan nggak ada yang tahu kalau itu rokok. Gua packing bener. Akhirnya gantilah tuh kapal yang lain. Dan bukan kapal baru juga. Mungkin semacam itu juga, celukan bawang juga. Tanggal 1 sore tuh baru berangkat. Malam dong jalan. Besok paginya kapal itu udah sandar lagi parkir di Merak. Satu dermaga, gue lupa nih nama dermaganya apa tuh. Nah di situ tiba-tiba kita kan lama di situ, ada beberapa jam tuh, lebih dari 1 jam. Datang lah tuh pakai motor, tukang las datang. Tukang ngelas dulu itu, dilas, ada sesuatu yang dilas di kapal itu. Gue dalam hati, ya ampun ini tuh kapal perang, dilas dulu. Menyedihkan. Iya, setelah itu udahlah, ada mungkin 3 jam tuh kapal di situ, terus dilas dan segala macem. Udah selesai, tutup lagi si buritan tuh yang buat naruh loading barang. Tutup dan jalan lagi tuh. Jalan sampai sekitar sore di tempat di laut yang tenang banget, terus berhenti sampai besok tuh berhenti. Kenapa lagi? Nggak tahu, pokoknya berhenti dulu nih. Ini kapal kenapa lagi nih? Keluarlah si buritan itu yang tek ya. Dikeluarin perahu but kecil yang pakai motor tuh, keluar dia, keluar. Kira-kira ada beberapa jam balik lagi bawa semen. Nggak tahu apa yang ditambah lagi di semen di bawahnya tuh. Gue lihat di sudut-sudutnya disemenin ini. Ya ampun, kapal perang dah. Udahlah, bodo amat, yang penting kita bisa ikut serta ini. Ditutup lah tuh kapal. Ternyata itu di Teluk Semangka, Lampung kan. Lampung, ada gitu, begitu ini kapal bisa keluar ke situ, apa namanya, Samudra Indonesia apa Samudra Hindia ya. Nah, udah kita menuju ke Aceh. Tujuan kita tuh ke Melaboh. Karena saat itu penawaran ke gua itu ke Banda Aceh. Yang pertama ke Banda Aceh. Banda Aceh banyak banget yang konsen di Banda Aceh. Sementara di berita itu yang belum tersentuh adalah di Melaboh, masih terisolasi lah dan segala macam. Ya. Termasuk saat itu gue pengen banget ke Melaboh itu, sampai merencanakan beberapa peta topografi itu kita bentang. Ada yang mau lewat Takengon lah, inilah gitu kan. Ada tawaran lewat kapal perang. Ini kayak pucuk dicinta ulam tiba tuh. Ayo semangat dah. Dah hari pertama oke. Hari kedua kita udah masuk samudra itu yang gelombangnya edan ini. Ombaknya tuh tinggi-tinggi banget. Sampai satu saat itu gue harus pakai pelampung. Gue cari pelampung. Ini semua emang disuruh pakai pelampung. Dan gue nggak cuma satu gue pakai, satu pelampung gue peluk.
Apa yang gue pikirin? Yang gue pikirin aja ini kapal tadi dielas, kemarin dielas, terus datang ditambal lagi pakai semen. Waduh, udah berdoa-doa aja lah di situ. Nah, di hari kedua, ketiga, mulai hari ketiga nih udah relawan tuh udah banyak teriak nih. Wah, nggak punya rokok nih kita kehabisan. Gue masih diem. Udah mulai mau chaos ya kan. Wah, gimana nih, Dok? Diem-diem gue bongkar tuh satu. Gue tebarin rokok berbagai macam merek. Wah, ini ada rokok nih, di mana ada yang jual? Udah, diem aja, sebar aja. Lu bang, yang penting rokok kan, aman udah. Iya, nah bukan cuman rokok. Yang lucu-lucu tuh gini. Itu di makan ala tentara, ala TNI, Angkatan Laut kan prasmanan gitu ya. Wah, kita berebut tuh. Berebut, kita ngantri segala macam udah berebut. Yang akhirnya ya pada makan hari pertama, hari kedua tuh mau pada kayak serakah nih relawan-relawan ini makan ini. Dan hari berikutnya udah pada mabok laut tuh. Makanan tuh sampai sisa-sisa. Jadi ada yang mabok laut lah, yang pada muntah, yang tololnya lagi tuh muntah ditadangin pakai baskom untuk wadah makanan. Gue bilang, lu gila sinting deh. Daripada gue digibeng sama ABK, kata dia. Ya jangan gitu juga kali. Udahlah, ntar gue yang bersihin. Ya terserah lu deh. Hari berikutnya tuh ya makanan prasmanan itu sisa-sisa terus. Dan bukan cuman itu. Yang lucu lagi mandi. Kita mandi di kapal itu kan air tawarnya terbatas sebetulnya. Terus semua kan nggak ada yang tahu, termasuk gue nggak ada yang tahu. Mandi asik aja tuh. Baris gitu kan tuh, berlaki-laki semua. Ada yang sabunan, ada yang sampoan. Tapi dari si ABK tuh dari umumin, kalian waktu mandi tidak boleh lebih dari 10 menit. 10 menit kan berapa lamanya sih. Tapi emang pada ngehe sih, udah asik-asik aja tuh keramas. Tet, mati tuh udah air semua. Lah masih ada yang sampoan, masih ada yang sabunan. Wah ini parah nih. Ya dia nggak berani marah-marah kan, memang ABK-nya udah aturannya begitu. Oh begini, jadi besok-besok lagi udah nggak ada yang pada mandi tuh. Dan satu saat gue lihat, gue pikir gue ke tempat area kamar mandi. Ini orang pada tolol-tolol banget. Ini air banyak nih. Masa sih ini nggak boleh buat mandi? Gua mandi gue ciduk. Nggak taunya air asin gue. Pantesan ini nggak ada yang mandi di sini nih, air asin. Jadi cuman buat siram air kalau boker gitu. Kalau buang air besar siramnya pakai itu. Oh ya udahlah, gak usah mandi. Mandi aja ntar kalau jam-jam ini pun nggak mandi gitu. Yang penting cuci muka apa segala. Jadi adaptasinya lumayan tuh. Nah kira-kira hari ke-6 baru kita nyampe di Melaboh, cuman nggak langsung sandar gitu. Kapal Lego Jangkar dulu namanya. Dia taruh jangkar terus diem dulu di situ beberapa lama situ, hampir setengah hari lebih kali setelah nyampe di perairan Melaboh tuh, di kira-kira lepas dari pantai itu masih 5 kiloan. Karena memang kapal perang kan nggak ada dermaganya di situ, nggak bisa sandar. Iya. Di situ udah maaf bang, saya potong. Di situ udah kelihatan itu kalau itu memang sudah kesapu, udah habis. Dari jauh tuh kelihatan berantakan tuh pinggir pantainya. Ya kurang lebih ada 5 jam di itu, dan pakai demo dulu lagi si marinir ini, si ABK ini nih. Karena kapal perang nih. Tenang. Kita mau ada shock terapi. Kita kira apa ya? Dia pakai yang semacam suaranya kenceng gitu, senapan. Enggak. Dia demo nembak-nembakin apa gitu, dang. Pak, itu kenapa, Pak? Ini kan masih suasananya GAM gitu ya, suasana masih daerah. Oh iya, masih konflik saat itu. Emang belum suasana damai kan? Iya. Kita shock terapi kata dia. Oh, oke lah. Dan setelah itu baru tuh kita dipersilakan keluar. Setelah si mulut kapal yang buritan itu, nah keluarlah tuh perahu-perahu karet
kita dikeluarin lewat perahu karet satu-satu. Dan begitu sampai di pantai, ya memang udah ini berantakan, tapi udah ada jalan, udah ada jalur gitu yang ternyata itu dibuka tahu nggak oleh tentara Singapura. Udah Singapura duluan. yang duluan, yang bikin itu jalan, membuka jalan dari garis bibir pantai sampai ke jalan raya. Oke. Dan kita dijemput sama, ternyata setelah kumpul semua, keluar semua dari kapal, logistik perbekalan juga semua udah keluarin, dan kapal-kapal kita nanti kapal kita yang bawa lain-lain, perlengkapan lain-lain tuh datang di besok hari berikutnya tuh. Yang tadi rusak di Armabar itu, yang lagi dibetulin di Armabar. Nah, setelah itu kita dijemput sama truk tronton, tapi sekitaran gue ngeliatin ya memang berantakan sih. Berantakan, tapi jalannya, aksesnya udah ditembus sampai aman. Lalu setelah dijemput pakai tronton, ternyata kita dibawa ke satu tempat untuk para relawan, itu namanya Kompise. Kompise itu markas ini militer, gue nggak tahu apa namanya, lupa deh. Kompise lah orang sebutannya. Dan relawan-relawan di situ udah banyak ternyata. Termasuk ada tentara Singapura, termasuk ada tentara dari US gitu. Sampai kadang gue pas ngeliat tentara dari US itu, ini dia mandi di mana ya? Di kamar mandinya di mana tuh tentara-tentara itu? Emang kenapa? Kita colong lorengnya. Kan loreng dia bagus. Iya benar. Nah, sampai di situ ternyata menuju Kompise itu banyak pemukiman warga yang nggak kenapa-napa. Jadi kira-kira radiusnya dari garis pantai itu 1 atau 1,5 kilometer lah, itu aman. Oh gitu. Aman nggak? Yang di garis pantai itu mengeludes habis, termasuk di situ ada markas militer juga kan. Iya, ada yang kena terlibat, habis iya. itu. Nah, baru setelah kita aman nyampe Kompise, besoknya kita ambil barang-barang kita yang kita butuhin. Dan ternyata yang gua kumpulin itu, baik itu tenda buat akomodasi penginapan si relawan, sama apa tadi tuh, panci-panci, kompor untuk dapur umum, udah nggak berguna sama sekali. Kita kumpulin aja di satu tempat yang mungkin nanti kita bisa sumbangin lah ke siapa gitu. Nah, itu cerita sampai di situ. Lalu ikutlah kita briefing dengan tim besar ini. Ini banyak sih dari relawannya itu dari Pemuda Pancasila, dari mana-mana gitu, yang memang mereka basicnya keinginan aja, tanpa ada basic pengetahuan bahwa di sana harus ngapain. Pokoknya berangkat siap menjadi relawan, siap nolong, poinnya gitu. Terus ngapain kita, udah hari keberapa ini di sini setelah tsunami itu kan, kira-kira kita udah 2 minggu pasca tsunami itu. Program pertama adalah tetap masih cari mayat-mayat sekitaran itu. Masih ketemu itu, Bang? Masih. Kondisinya udah... Ya kondisi udah ada yang bau, udah ada yang ada bagaimana. Kita masih bungkusin gitu, masih ini. Dan karena gue beberapa kali aja ikutan tuh, karena gue bilang gue nggak terlalu ini sama mayat ya, gue ngeri, gue bilang. Kadang kalau udah piket gitu, udah baris nih diberangkatin, gue ikutan, terus ntar nyelinap gue kemana. Lebih ke orientasi apa yang mesti gue bikin lah selain ngangkatin mayat gitu. Lebih ke arah konsepnya, Bang ya. Nah itu bener nggak, Bang, di situ kan kalau gue lihat di TV tuh ada salah satu di Meulaboh itu, di antara semua yang ludes ada satu masjid berdiri. Kalau masjid bukan cuma satu. Sebenarnya bukan cuma di Meulaboh. Masjid tuh hampir nggak ada yang rubuh. Walaupun semuanya habis ya? Iya. Masjid aja berdiri ya? Iya. Jadi itu mungkin ya itu salah benar, satu benar.
kayak di Banda Aceh kan Masjid Baitur Rahman itu malah banyak nolong orang-orang yang hanyut dan dia bisa menyelamatkan diri di atasnya tuh. Kan Masjid Baitur Rahman juga kan nggak tingkat, tapi di kubah-kubahnya itu, di pinggir-pinggir kubahnya itu kan bisa. Nah di Melaboh juga ada beberapa masjid yang memang pinggir pantai dan nggak rubuh. Tapi logisnya tuh gini. Konstruksi masjid kan banyak lowong-lowong di sisi-sisinya tuh, bolong-bolong gitu kan. Konstruksinya kan begitu. Jadi kalau dia kehantam sama tsunami, ya airnya lolos, blast gitu. Tapi itu satu sisi ya. Dari pikiran gue yang logis tuh begitu. Oh, jadi dia jadi beda dengan gedung atau bangunan-bangunan yang memang tembok full, dia kehantam kan pasti roboh tuh ke bawah. Karena dia menahan arus. Iya. Nah kalau masjid kan nggak, dia bolong. Set, dari arus dari sini masuk ke dalam masjid, keluar lagi. Ser gitu. Logikanya begitu. Walaupun dia nggak roboh, tapi ornamen-ornamennya kan banyak yang hilang juga, tersapu. Nah, itu di Ulele juga sama. Ada banyak lah masjid-masjid yang di pinggir-pinggir pantai persis atau di daerah pesisir tuh nggak rubuh. Oke. Nah, program berikutnya bener sih bener, tapi menurut gue ya kurang bener. Benernya itu gini, ada yang bikin program, ayo kita bersihin sekolah. Ya ayo dengan semangat bersihin sekolah. Tapi setelah bersih siapa yang mau sekolah? Orang muridnya tersapu tsunami semua. Dan yang hidup pun tinggal beberapa orang gitu. Iya bener. Ayo kita macam-macam lah. Ada yang bersihin masjid. Iya, ayo kita bersihin masjid sama itu. Bersihin masjid yang gak rubuh tadi tuh. Dan setelah dibersihin, yang sholat pun siapa gitu. Tapi ya udah, yang penting itu berjalan, kita ikutin program-program mereka. Nah, itu pun korban tsunami tuh hampir mungkin ya, karena kan nggak ada data juga waktu itu. 60% ya habis yang selamat ya. Misalnya satu keluarga 3 hilang, 1 selamat gitu. Sebagian besar, setengahnya lebih berarti hilang. Setengahnya lebih dari anggota-anggota keluarga yang memang tinggal di pesisir persis banget di pinggir-pinggir pantai itu. Berarti radius 1 kilometer kesananya itu sudah aman Bang ya? Aman. Dan bingungnya lagi dulu, ini kok orang santai-santai aja sih, warga-warga yang ngopi segala macam. Nggak ada yang terlalu bagaimana gitu, padahal ini kan kejadian besar gitu. Ya lalu ya iseng-iseng sih gue selidik. Abang, kok abang nggak ikut-ikut kami atau mereka tuh cari-cari? Oh udah bang, kami udah duluan dulu. Lalu sekarang kenapa abang nggak ini? Loh kan udah ada, mereka semua kan dibayar gitu. Orang sana menyangka abang pada dibayar. Iya. Jadi begitu, baru kita jelasin. Wah enggak bang, kita dari sana juga kan, kita relawan niatnya membantu. Jadi emang ternyata awalnya gitu. Mereka mindsetnya setelah banyak relawan, tentara apa datang tuh, ya ada beberapa orang yang penjelasannya begitu. Kan kalian atau semua itu udah dibayar. Kami juga membantu gitu. Tapi kami sudah duluan. Biar aja gitu-gitulah. Oh, ada salah persepsi dari masyarakat kalau orang yang nolong ini semua adalah dibayar. Iya, jadi, mereka ya udah kalian sudah dibayar kan begitu, silakan kerjakan kan gitu ya. Iya. Dia nggak tahu kalau kita itu relawan. Mau bantu. Itu yang abang pernah tahu kondisi terjauh itu mayat yang ditemukan itu berapa kilometer, berapa jauh dari bibir pantai bang? Rata-rata yang terselip terus terkena reruntuhan puing itu tuh kan kita berbarengan dengan alat berat. Itu ya masih di rumah-rumahnya mereka. Kalau yang tersapu terus kembali lagi itu udah habis, udah di yang kelihatan itu bang udah nggak ada lagi. Maksudnya yang udah kelihatan jelas tergeletak tuh nggak ada. Tapi kita saat itu cari-cari ikut evakuasi itu memang berbarengan dengan alat berat. Alat berat kesini kita ikut, dibongkar-bongkar itu puing-puingnya, baru ketemu lagi satu. Mungkin kalau datangnya pas lagi di 5 hari awal itu masih berserakan sekali bang. Oh kayaknya iya. Sangat itu. Nah setelah itu kan
kita mikir tuh mau ngapain begini terus. Itu nanti kita pasti ada program-program berikutnya tuh, dan kayaknya seperti hal yang bersihin sekolah atau bersihin masjid itu oke, itu bener, tapi yang gue bilang tadi itu kurang lebih belum ada manfaatnya, karena memang yang mau sekolah siapa, terus masjid pun yang jemaahnya siapa, kan jemaahnya mereka semua yang tersapu di situ. Iya. Ya nggak lama lah, kita sekitar yang 10 orang inilah, yang 10 orang ini kita nggak lebih bertahan dari 10 hari di situ. 10 harian aja? Iya. Nah itu kondisi malamnya gimana tuh Bang di sana, kan gelap, Ya. gulita total itu berarti. Kan kita balik lagi ke Kompise, setiap habis, ini berangkat pagi setelah sarapan, terus kita dibikinin bekal untuk makan siang, nanti kembali lagi sore, kembali lagi ke situ. Oh. Ya biasa aja. Ya kalau pakai genset di situ berarti. listrik udah masuk di Kompise itu. Oh mungkin ya genset ini ya, genset komplek kali ya. Tapi yang pasti itu listrik lah di situ aman. Oke. Kalau malam hampir nggak ada yang berkeliaran keluar, karena kan suasananya masih suasana apa tuh GAM ya, suasana konflik ya. Ditakutkan ya. Iya, nggak ada yang boleh keluar malam-malam itu, nggak ada yang boleh keluar kemana-mana, harus di dalam Kompise. Kecuali yang bukan kecuali, kalau habis tugas sore masih boleh di kampung-kampung yang tempat ada kedai kopi atau mau cari makan selain makanan dari dari camp itu, dari Kompise itu. Ya selain itu juga malam malas juga kan ya, namanya masih banyak mayat di mana-mana kan, mau jalan-jalan iseng juga ya. Ya yang pasti sih dilarang. Iya. Kalaupun nggak dilarang kita juga pasti mistis tuh. Ih. Wah ini ada itu, ada ini, ada itu. Iya lah. Emang masih berantakan banget sih. Kecuali akses masuk yang dibuka sama tentara dari Singapura itu, yang lain masih suasananya masih berantakan banget. Dan itu masih kecium bau Bang kalau malam atau gimana? Enggak. Oh enggak? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Karena saat kita searching buat nyari-nyari yang kira-kira masih mustahil ditemuin, tetap aja kita, emang tadi bener patokannya kalau kita nyium bangke, ternyata enggak juga. Jadi itu harus mau nggak mau mereka pencari sebelum kita tuh terstruktur gitu. Wilayah ini dulu dibongkarin pakai beko, alat berat kecil tuh. Setelah kebongkar, dicek ketemu ada, udah tinggal ya baru itu kebuka baunya kan, si mayat itu. Yang ketimbun neruntuhan itu ya? Betul. Dan kondisinya kan udah pasti belatung segala macem tuh. Oh iya ya sudah. Kan udah hari kesekian. Nah itu Bang, kalau yang saya lihat di itu kan katanya nih menurut Abang gimana? Ada keanehan di saat tsunami itu banyak mayat yang ditemuin seperti kondisinya hitam. Nah itu kan ada teori konspirasi yang menyatakan itu akibat radioaktif dari efek ledakan bawah laut yang dilakukan penyebab tsunami Aceh. Nah kalau menurut Abang itu masuk akal nggak yang Abang hal seperti itu Bang? Nggak nyampe ke situ sih. Paling pemikiran gue cuma itu karena lama nggak dievakuasi ya. Ada ya kan pantai, dia kena panas tuh lebih cepat menghitam ininya. Jadi dibaliknya yang enggak. Yang kena matahari, yang kena terik matahari ya itu yang geseng. Oh, yang geseng itu kecuali atas bawah geseng. Ya. Kan? Ini kan ternyata atasnya aja. Atasnya aja sih. Oh logis, betul seperti itu. Iya. Oh gitu. Nah itu di sana, tapi selama Abang di sana nggak pernah ada konflik dengan, kan saat itu masih ada konflik ya dengan nggak pernah ada cerita yang ada GAM yang rese atau gimana? Nggak ada. Karena kan setelah beberapa kali program evakuasi, terus setelah mereka beralih program sudah tidak evakuasi tapi bersihin sekolah dan masjid tadi tuh, gue dan teman-teman yang 10 orang ini ya kadang nggak bersepuluh sih, masih pakai kamera roll itu tuh. Gue jalan-jalan hunting gitu, lihat-lihat.
Ya itu nggak ada masalah dengan warga sekitar yang dikhawatirin GAM atau segala macam, nggak ada masalah, damai sih. Ya karena mungkin GAM tahu ini kan skala operasinya internasional ya. Itu bisa jelekin nama mereka juga nanti kan. Iya mungkin itu. Nah paling saat ini aja, jadi si relawan yang ratusan orang ini masih stay di situ, kita yang 10 udah, terutama kan ada, gua anggap ini komandan gue lah, namanya Badawi. Gimana nih Wi, kita mau lanjut nggak? Udah persuasif, udah aman sini, Gi. Terus kita balik kanan aja. Oke lah, siap. Nah itu proses cari angkutan untuk keluar dari Melabuh juga lumayan susah tuh. Kenapa tuh? Ya cari informasi untuk itu kan masih susah. Kapal yang mau balik, arah balik gitu? Nah nggak pakai kapal, tapi pakai kendaraan darat. Oh baliknya nggak pakai kapal perang lagi? Jadi pakai kita semacam Mitsubishi yang kecil tuh, Elep, Elep yang kayak angkutan dari Bogor Sukabumi itu. Iya, Elep itu. Ah, yang mobil kecil tuh. Kita pakai itu. Nah untuk keluar dari Melabuh sampai ke Medan ya. Nah itu yang lumayan deg-degan tuh. Kenapa bang? Tadi pertanyaan kalau tentang GAM itu lebih ke situ. Pas kita keluar dari situ tuh, setiap melewati satu kecamatan atau satu kampung atau satu desa itu udah pasti ada 3 kali cegatan. Jadi kita sampai Medan itu mungkin puluhan kali diberhentiin tuh. Oleh? Kalau di pinggir kecamatan atau di pinggir desa itu TNI udah pasti nyegat kita tuh. Dari mana dan lain-lain, diperiksa dulu. Oke, paling 10 menit gitu atau 5 menit jalan. Nanti di tengah kampung itu dicegat lagi sama Brimob. Dicek lagi, aman. Di pinggir kampung lagi TNI lagi. Jadi mau masuk dicegat TNI, di tengah dicegat sama Brimob, mau keluar lagi dicegat sama TNI. Ntar terus kan masih jalanan apalah, hutan-hutan atau ini tempat-tempat yang dari kecamatan atau ke desa jaraknya tuh lumayan jauh gitu. Dan itu selalu dicegat 3 kali gitu. Oh gitu. Rata-rata sampai kita keluar ke perbatasan antara saat itu kan masih DIY ya, belum Nangro Aceh. Perbatasan DIY itu kita baru aman ke sana tuh. Tapi abang sekalipun nggak pernah ada yang cegat dari pihak GAM? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Karena saya pernah sempat wawancara juga bang yang Ranger Lawu, dia itu bawa truk yang logistik, itu dicegat sama GAM, tapi mereka minta tolong minta logistiknya gitu. Nggak itu kemungkinan besar, terutama itu yang ke Banda Aceh kan. Bener. Ke Banda Aceh kan saat itu. Ya kita bayangin aja saat itu konflik dan masih jadi dom kan di si Aceh tuh, daerah operasi militer, dan kemungkinan saat itu kan udah nggak ada kejadian itu kan, hampir setengah lebih pantai Aceh tuh kena. Jadi udah nggak berpikir lagi ke konflik tapi lebih berpikir ke kemanusiaan. Nah, suplai makanan mereka tuh si GAM ini dari siapa kan, otomatis kemungkinan besar itu nyegatin itu. Gitu. Tapi katanya sih nggak ada yang disakitin, baik-baik ngomongnya. Ya dia butuhnya makanan doang sih. Iya. Pasca perjanjian damai, kan rata-rata, ini gue sengaja nggak sengaja, tapi begitu main ke kelurahan atau ke desa, ke mana, itu kita ngobrol, oh ini dulunya GAM, ini dulunya GAM. Jadi ada jabatan-jabatan itu tuh, sampai gubernurnya kan Irwandi Yusuf juga, konon mantan GAM. Gitu. Akhirnya mereka sudah mau melebur ya. Iya, ya artinya pada akhirnya setelah kekuasaan itu di pasca damai terus jadi
ganti rubah jadi Nanggro Aceh Darussalam kan, bukan lagi daerah istimewa Aceh. Terus mereka punya jabatan masing-masing tuh. Mengakomodir para tokohnya lah. Iya. Gitu. Oke, nah setelah itu berarti abang udah balik lagi ke Jakarta atau akhirnya ya? Iya. Dan kondisinya begitu, pesisir pantai Aceh tuh hampir separuh lebih kan itu. Pernah dapat data bang, itu di Aceh itu korban ada berapa, gimana itu pernah nggak? Nggak terlalu perhatiin. Yang jelas mungkin puluhan ribu ya? Ya. Puluhan ribu. Ya dahsyat banget kan waktu itu. Nggak kepikir gitu sedahsyat itu. Ya banyak kejadian-kejadian yang unik-unik tuh, maksudnya unik tuh ya saat gua setelah ini pasca tsunami kan, tempatnya juga ada beda. Tadinya gua ke Melaboh, sekarang ke Banda Aceh. Dalam setahun 2 kali nginstal dan ngelepas. Nah setelah itu kan, setelah ada kerjaan itu selesai, gue dibebasin tuh. Mau pulang kapanpun, tiket nanti dibeliin. Mau berhari-hari pun di Aceh juga nggak apa-apa. Nah itu kesempatan itu gue pakai jalan-jalan. Ada satu saat selesai dari kerjaan itu, nginstal barang-barang itu udah selesai, kita packing, masukin ke dalam mobil. Kita nggak lewat, itu kan kegiatannya di daerah Janto. Janto tuh yang daerah apa dulu, ada isu pelatihan, tempat pelatihannya. GAM. Bukan GAM, ya bukan cuma GAM, waktu itu tentara Islam itu tuh. Darul Islam apa-apalah. NII itu? Yang si Abu Bakar Basir itu. Iya. Tapi gue lihat Janto biasa-biasa aja sih tuh daerahnya. Asik-asik aja tempatnya. Enggak seserem yang dibilang gitu? Enggak. Enggak. Tapi emang ya namanya Aceh ya, kalau ya ada sapi jalan di tengah jalan ya si mobil ngalah tuh, diem dulu. Nah tadi gue balik lagi setelah kerjaan itu selesai dari Janto, kita mau ke Banda Aceh, kita lewat jalan yang nggak biasa tuh. Kita nggak lewat jalan yang nggak biasa, tiba-tiba kita disalip sama motor yang gue kira kan bawa tas tinggi tuh, semacam ransel tapi packingannya nguncup gitu tuh. Ya kita pikir bawa apalah, dia bawa pancingan atau apa. Ternyata begitu motor itu nyalip, terus ternyata dia mengejar satu mobil yang di depan tuh. Yang akhirnya mobil di depan itu dicegat dan itu tahu nggak apa, AK-47 tuh dikeluarin dari situ. Dan kita kan lewat begitu nih di belakang dia nih. Tapi karena kita nggak punya masalah apa-apa, ya emang nggak tahu, bukan urusan kita disuruh jalan aja tuh. Tapi AK-47 tuh lagi tolongin ke atas, lagi ditembakin gitu, dang. Kita kan gemeter semua. Waduh, ini apa lagi nih? Mudah-mudahan nggak ya. Akhirnya kita kelewat tuh. Kita lewatin, disuruh jalan sama mereka. Ya mungkin ini orang mobil ini ada masalah dengan dia gitu ya. Entah apa gitu. Dan itu sipil? Sipil. Dan saat itu kan kita dengar kalau di berita kan ada pasca damai itu penyerahan senjata gitu kan. Ya itu kan sebenarnya ini logika gue ya. Misalnya gue sebagai GAM gitu ya, ini logika. Tapi nanti dikomentarin aja kalau itu nggak bener. Ya misalnya gue punya 3 ya senjata. Masa semuanya dikasih? Ya iya. Yang gue serahin kan 1, ini simbolis aja. Yang 2 gue simpen dong. Gue jaga-jaga kali kedepannya gimana ya kan? Bisa jadi begitu ya. Ya setelah itu aman-aman aja gue main ke Malahayati, lihat kapal yang nyangkut di tengah kota ya? Iya di atas rumah, terus lihat yang jadi PLT di Apung tuh. Itu udah jauh banget dari bibir pantai. Ya lihat museum tsunami. Itu jarak berapa kilo tuh bang yang kapal di tengah kota itu dari bibir pantai? Kapal kayunya tuh kalau nggak salah di daerah Lampulo. Ya itu nggak jauh sih, mungkin 500 meter atau berapa, nggak nyampe sekilo dari bibir pantai, tapi emang nyangkut di atas rumah. Nah kalau yang ajaib sih PLTD Apung itu, jauh banget, dan itu PLTD Apung kan gede banget itu, besi lagi. Ya itu maksudnya ajaibnya tsunami itu sampai begitu. Perkiraan itu dari bibir pantai si PLTD ini berapa jarak bang? Si PLTD ini kurang lebih ada 2-3 kiloan. Jauh. Artinya kapal segede gitu aja ke bawah, artinya dari titik kapal ke depannya masih kenanya lumayan jauh. Jauh banget. Kan? Iya, hitungannya
Masjid Baitur Rahman itu kan pusat kota Banda Aceh tuh. Terus dari Baitur Rahman ke bibir pantai kan berapa kilo tuh dari. Iya, Baitur Rahman masih kena ya. Iya. Dan banyak ya, ada beberapa cerita. Misalnya itu beberapa kali kan gue bolak-balik dalam setahun 2 kali. Yang lucu lagi tuh gue sekedar ngopi kan situ. Kalau tempat keramaian kan nggak ada kecuali kedai kopi, dan kedai kopi ini banyak banget. Ada kedai kopi yang di pinggir-pinggir sungai itu, kira-kira pinggir sungai. Nah ini di pinggir sungai itu namanya Penayong ya, Penayong. Tuh ada tenda-tenda biru gitu, tenda biru sama takel tuh pinggiran di bantaran sungai itu. Ini orang ngapain ngemping pakai terpal di pinggir kali gitu kan? Gue liatin. Terus ada selang sama rantai menjulur ke situ tuh. Terus diperhatiin rantai itu ternyata takel untuk ngerek sesuatu. Jadi si selang itu untuk oksigen penyelam dia nyari bangkai ini motor, mobil, dan begitu diperhatiin. Gue kalau ngopi di situ kan sampai 3 jam, 4 jam tuh asik aja gitu. Ternyata begitu ditakel keluar mobil dari sungai. Dan tahu nggak lo yang berderet di situ semua mana? Orang Madura. Kayak ngumpulin besi. Ajaib. Makanya gue kalau ceritanya leneh dan bener, itu orang Madura ya. Dari ujung dari negara kita tuh, dari Banda Aceh bahkan Sabang, itu sampai Jayapura ada Madura tuh. Itu ada aja kreatif ya. Dia nyelam buat nyari besi tadi tarik. Dapatnya sepeda, motor, mobil. Ya kan di dalam mobil mungkin masih ada harta juga ya kan? Iya kita bayangin lah kalau mobil yang diparkir itu terus ke bawah itu sampai ke laut. Dan yang pasti kan banyak yang nyangkut yang di aliran sungai itu pasti banyak banget itu. Kan kita bayangin tuh di TV kan, mobil sampai ke bawah arus gitu kan. Itu nyangkutnya kemana kan? Pasti terakhirnya yang banyak nggak ke evakuasi atau yang banyak nggak keambil ya di sungai-sungai itu. Iya. Ya itu lucu aja sih jadinya. Jadi banyak banget kejadian lucu pasca tsunami yang menurut gua, kalaupun pelajaran, ya bener ya kita yakin itu rumah Allah gitu, masjid kayak di Lampu-Uk, kayak di Ulele itu. Itu banyak masjid nggak rubuh tadi karena konstruksinya memang konstruksi begitu kan, konstruksi Timur Tengah tuh. Jadi air yang masuk, tsunami yang masuk tuh masuk aja, bablas. Nanti balik lagi pun bablas. Jadi mungkin kalau didata kan banyak juga foto-foto dari fotografer tuh yang objeknya adalah masjid-masjid yang masih berdiri kokoh tuh. Ya secara logika konstruksinya memang konstruksi tidak menghambat air untuk keluar masuk. Jadi kalau disangkut-sangkutin sama hal religi ya oke juga sih. Masuk akal juga sih. Masuk akal. Iya. Ada malaikat yang menjaga juga ya. Ya masuk akal lah, itu rumah Allah dan sebagainya. Sehingga itu nggak rubuh gitu. Oke. Ini keren ya. Ini pengalaman dari sudut pandang ini ya. Tim SAR yang coba untuk nggak sekedar evakuasi, tapi gimana kita punya rencana penyelamatan dan tahapan-tahapannya Bang ya. Dan itu di sini kita bisa lihat juga kalau ternyata saat itu kapal perang kita tuh lumayan menyedihkan. Iya Bang ya. Ya, tapi untuk shock terapi keren juga sih. Maksud gue keren tuh kapal perang kan berbaris nih di Armabar gitu. Dan di Armatim gue pernah lihat juga. Armatim itu kan Surabaya tuh, Armada Timur. Itu juga sama, kapal perang kita berbaris. Gue lihat di Armatim, kenapa gue bisa cerita karena waktu gue jemput temen gue yang belajar dari Dewa Ruci kan di situ juga tuh. Wih, kapalnya keren. Tapi mungkin dari 10 yang sehat 2 atau 3. Tapi ada satu pelajaran yang bisa gue ambil dari pasca tsunami itu saat gue di Banda Aceh dengan programnya NGO itu, yang unik, yang gue dalam hati gue nih excited lah di luar dugaan, itu ada rumah-rumah baru kan yang untuk yang untuk diberikan ke korban-korban
penerima manfaat dari korban tsunami itu, rumah-rumah baru itu, dan setiap komplek itu beda-beda ininya, desainnya. Dari negara ini desainnya begini, dari negara ini. Dan di situ gue baru berpikir, keren ya, ada negara yang nyumbang bukan mie instan gitu, yang nyumbang bukan beras, tapi rumah. Dan ini dari negara orang, bukan dari kita gitu. Itu kan waktu itu BRR kan yang ininya, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kan sih. Saat itu yang kepala BRR-nya kalau nggak salah, ini senior gue tuh, asli senior gue, namanya Mas Kuntoro. Nah itu gue belajar dari situ, dari rumah-rumah itu. Kok ada ya negara luar nyumbangin rumah? Dan menurut cerita dari beberapa orang, ini kadang terjadi konflik hanya hal kayak gitu. Jadi misalnya gini, ini sumbangan dari negara A, bentuk rumahnya keren. Tapi dari negara B juga sebenarnya menurut gue keren, rumahnya panggung gitu kan. Emang rumah untuk pasca bencana tuh begitu, baik itu buat tsunami atau sebenarnya itu buat pasca gempa sih. Yang rumahnya tuh rumah anti gempa, panggung dari kayu dan knockdown itu, cakep kalau buat cottage sih. Nah itu terjadi konfliknya tuh begitu. Gue mau yang kayak gitu, nggak mau yang begini gitu. Padahal kalau kita sebagai ini kan penerima, ya udah bersyukur sih. Alhamdulillah kita dapat rumah. Iya. Ini konfliknya gara-gara beda desain. Iya. Beda penyumbang. Langsung timbul kecemburuan sosial lagi. Iya. Dan satu lagi, jadi gue banyak belajar tuh kadang-kadang unik-unik nih. Ini banyak anak-anak muda, ada kafe-kafe baru kan setelah pasca tsunami itu. Dan tempat ngopinya asik, enak, ada wifi. Dan anak-anak muda nih bawa laptop saat itu kan. Keren-keren ya. Dan tahu cuma di situ ngapain? Main game sama mungkin Facebookan. Gila deh. Kayak kaya ya orang ini. Abang tahu nggak kata temen yang anak SMA ini yang suka gue jadiin guide kemana-mana. Itu bang, yang tanahnya mereka dibeli sama NGO untuk bikin rumah-rumah itu kan mereka jadi orang kaya baru bang. Oh lu serius? Aku bisa cerita nih karena abang tanya gitu. Oh ya masuk akal juga ya. Jadi ininya belum sampai, tapi dia pengen terlihat wah gitu. Wah laptopan di kafe, di kedai kopi. Aduh. Ya maaf kalau gue ditanya untuk hal-hal mistisnya di mana, yang memang nggak terjadi sih. Iya cerita padanya aja. Ya. Nggak ada bisnis mistisin nih. Ya. Oke, ini cerita Bang Sugi ini itu ya lumayan keren. Jadi lebih ke arah realitas sosialnya ya. Pasca tsunami itu seperti apa? Bahkan sampai tadi ada orang-orang Madura yang masih aja sempat-sempatnya nyari besi. Iya itu di luar dugaan loh. Itu gokil. Dia kepikir di luar dugaan gue. Dia kepikir bahwa habis tsunami ini banyak mobil dan motor dan sepeda yang hanyut ke sungai itu, dan ini masih ada di situ. Dan nyata itu. Gue kalau nggak berani cerita begini, gue tongkrongin emang sambil ngopi itu. Kan emang asik, hiburannya di situ cuma apa? Ngopi aja. Bioskop nggak ada. Diskotik nggak ada, memang dari awal nggak ada. Mau cari minuman keras juga nggak ada. Iya bener. Paling kalau mau nyari-nyari ganja ada ya. Itu juga susah tuh. Itu juga susah. Susah. Banget. Jadi yang kita mindset apa, oh di sana tempat ganja tuh gampang. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu juga. Kecuali memang saat itu gue termasuk orang yang nyeleneh lah. Ke pelosok itu justru dapet. Jadi ada satu tempat, misalnya di satu kampung, tuh baunya tuh udah kan deng gitu. Ada di sini nih. Kita main-main aja. Berhenti apa nanya-nanya. Oh, ada nih. Kayak udah biasa aja sih mereka. Udah kayak tembakau aja. Makanya mereka cerita, ini gara-gara kalian ini NGO nih. Jadi kami kena aturan nih. Jadi kami kena pasal narkoba. Padahal kami dulu bisa biasa aja. Iya. Ya kayak suguhan kalau di Jawa tuh kalau kita ngumpul tembakau kan keluar. Kalau mereka ngumpul enggak.
ada yang keluar tuh Samsu pasti dengan dibalut itu. Udah balut lah sendiri gitu. Suruh bikin sendiri. Iya. Commodore filter dibuka setengah, dibuang tembakonya, terus diganti itu. Bikin aja sendiri, nggak ada cerita oper-oper. Dan itu juga mereka metik sendiri ya? Ya nggak tahu lah. Ya mungkin ya ladangnya nggak jauh-jauh dari itu. Karena suatu saat, ini juga sama pasca tsunami juga. Jadi gue bilang Allah tuh maha baik. Gue dulu tuh punya cita-cita naik closer. Dari mulai 94 saat senior gue naik closer itu, gue punya cita-cita kapan gue bisa naik closer. Sampai bikin ekspedisi sendiri gagal. Dan akhirnya pada saat habis program tuh, gue ngelihat ada spanduk ekspedisi loser dari anak-anak Unsyah, Syah Kuala, khususnya anak metalik tuh Fakultas Ekonomi. Gue datengin dong ke situ, kenalan lah. Tapi gue nggak pernah ngomong gue dari mana gitu. Cuma dia nanya, abang dari mana? Oh saya kerja di NGO ini Helping Hand. Saya tuh benernya tertarik, udah lama mau naik closer, boleh nggak gabung? Oh boleh. Tapi ada syaratnya bang gitu. Apa syaratnya? Abang harus ikut tes fisik. Kapan jadwalnya? Hari ini dan hari ini. Seminggu 2 kali. Wah, gue ngomong ke kantor kan. Ya boleh, lu mau berapa lama pun di Banda Aceh gue tanggung. Gitu. Betulan. Wah kebetulan. Saat itu gue ikut tes tuh. Lulus. Lulus. Abang boleh katanya. Abang lulus nih jadi tim. Oke, terus syarat berikutnya apa? Ada nih bang, kita harus satu orang bayar 500.000. Wah, murah. Karena saat itu gue salary gue 2 juta dong. 500.000, udah gue bayar ya. 500.000. Selain itu, oh ada lagi nih bang, satu lagi buat tambah-tambah beli BBM. Karena mobil kita dapat dari BRR nih, sumbangan transportasinya. Berapa? 100.000 aja bang. Ya udah total 600.000 tuh, logistik segala macem dah sama BBM 100.000. 600.000. Naiklah loser gua. Itu pertama kali. Berapa lama itu bang jalan bang? Ya naik loser tuh kurang lebih naik turun waktu itu 14 hari. 14 hari. Dan sampai setelah itu gua 2 kali lagi. Jadi 3 kali total gua naik loser. Itu berkah ya, menurut gua ya, doa lah, keinginan juga, dan diijabah sampai naik loser. Gokil. Nah itu 2008 gue naik closer. 2008. Kan tsunami-nya 2004. Jadi 2008 naik closer. Dan 2008 akhir, terus kemudian 2008 juga masih yang kedua. Dan 2009 tuh ada teman-teman dari Pakuan yang, "Guy, lu pernah closer?" Pernah 2 kali gue bilang. Pertama gue pas di sana, yang kedua gue pas di sana juga. Ada teman-teman dari Indosat mau. Gue mau dong. Ya gampang kalau lu mau. Gimana caranya? Yang penting gue boleh pakai bendera lu. Emang gimana? Bikin aja pendakian bersama closer. Wah gak apa-apa, udah bikin aja. Akhirnya Mega bikin lah tuh posting. Waktu itu di medsos masih Facebook lah. Dapatlah dari teman-teman dari Jogja tuh 5 orang. Akhirnya kan waktu itu gue total per orang 3,5 juta tuh, termasuk pesawat, bolak-balik dan segala macem. Dari 3,5 juta itu, nih teman-teman di Pakuan ada 3 orang, termasuk gue jadi berempat. Pakuan Bogor? Iya, jadi Wapalapa. Nah itu tersubsidi lah, jadi kita seorang bayar 1,5 juta. Emang gue tetap gratis. Inisiator. Jadi gue 2 kali pendakian loser yang kedua dan ketiga ya gratis. Keren. Nih apa tuh namanya? Berarti hikmahnya dari situ adalah pertama setelah tsunami konflik Aceh ini berhenti bang ya. Itu. Betul. Ya dari situ yang keduanya juga abang bisa naik loser gratis. Oke deh, ini udah keren ceritanya ya. Bukan cuma ke loser gratis, gue bisa ke Sabang. Bisa keliling-keliling Iya, Aceh. main ke Sabang, ke Rubiah, gue bisa motret, gue bisa nulis, gue kirim ke ke majalah. Terus ternyata tulisan gue diterima, foto gue diterima, dapat seleri, dapat duit lagi gitu. Berkahnya ya. Berkahnya gitu ya, selalu gue syukurin lah. Oke, ini
Nih cerita Bang Sugi ini udah lumayan padat ya, dan gua rasa buat lo semua yang nonton di cerita ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata memang yang namanya tim evakuasi dan tim rescue seperti Bang Sugi ini murni harus diawali dari keinginan, kesadaran pribadi untuk mau menolong. Jadi jangan pernah kita gitu tuh untuk berpikiran dibayar atau apa ya, Bang Iya, Sugi ya. betul. Karena itu nggak akan beres jadinya. Oke deh Bang Sugi, sebelumnya nih kita udah keren banget, gue nggak mau nanya-nanya lagi nih. Udah top banget dah. Tapi ntar boleh juga tuh kisah lu di Loser kapan-kapan lu ceritain nih. Ya. Boleh. Itu juga lebih banyak humornya daripada horornya. Iya, ya kita mah kagak horor mulu. Oke, brother. Gue rasa udah cukup ya. Bang Sugi, sebelumnya gue thank you banget nih. Bang Sugi Siap. udah mau berbagi pengalamannya Makasih di channel juga. kami. Mudah-mudahan ya buat lu semua yang nonton, ambil manfaatnya, buang buruknya. Oke. Dan gue dari Arfi Jajah Malam undur diri dulu, dan Bang Sugi juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu.